Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini Ibu akan memberikan mata kuliah Kespro Kesehatan Reproduksi. Yang kita bahas hari ini adalah KB, yang mana KB yang Ibu sampaikan tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Harapan Ibu nanti pada penjelasan hari ini dan kedepannya adik-adik mahasiswa sekalian bisa memahami teori-teori yang akan Ibu sampaikan pada pagi menjelang siang nanti. Dan kontrak waktu Ibu hari ini kurang lebih 30 menit, tapi nanti kalau berjalannya waktu 15 menit, mohon bantuannya untuk adik-adik sekalian untuk mengingatkan Ibu untuk memberitahu kalau waktu sudah berjalan 15 menit. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, yang mau Ibu sampaikan yaitu tentang keluarga berencana, alat kontrasepsi dalam rahim. Yang mana sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita duduk sikap sempurna untuk membaca doa dulu, doa belajar. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas doanya. Akan Ibu sampaikan lagi yang mana latar belakang daripada alat kontrasepsi ini, yang mana ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, dan juga melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi materi kita hari ini dilandasi atau dilatar belakangi dengan undang-undang atau perundang-undangan yang Republik Indonesia yang nomor 52 tadi. Di mana dalam pembelajaran kita, karena kita di Unisa, maka kita tinjau dari segi agama Islam bahwa alat kontrasepsi itu masih bisa istilahnya dilegalkan, dalam artian yang mana kita bisa memahami bahwa di Al-Quran kita di sana ada tersirat dan tersurat bahwa Quran surah Al-Isra ayat 31 yang mana artinya adalah, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi beberapa alasan yang diperbolehkan untuk melakukan penundaan kehamilan atau KB, yang mana seorang wanita tertimpa penyakit di dalam rahimnya atau anggota badan yang lain sehingga berbahaya jika hamil, itu mungkin yang tidak perlu ber-KB, itu boleh. Jika sudah memiliki anak banyak sedangkan istri keberatan jika hamil lagi, dengan niatan untuk memberikan pendidikan usia dini bagi anak, maka sampai siap untuk hamil kembali. Jadi tujuan ber-KB tadi bukanlah tidak boleh hamil, tapi mungkin boleh dikatakan mengatur atau memberi kesempatan pada anak-anak yang ada untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, dalam materi Ibu hari ini itu indikatornya, mahasiswa sekalian bisa tahu apa itu pengertian AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan juga efek samping, dan juga indikasi dan juga kontraindikasi yang nanti insya Allah yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Di sini pengertian alat kontrasepsi dalam rahim yang Ibu bisa sampaikan yaitu alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim yang relatif lebih efektif bila dibandingkan dengan metode pil, suntik, kondom, dan alat kontrasepsi di sini terbuat dari plastik elastis.
di yang sekarang yang ada di yang kita pakai saat ini, di mana alat kontrasepsinya itu dililit tembaga kanan kirinya, dan juga dililit bentuknya juga nggak terlalu besar. Di sini dengan waktu penggunaan mencapai antara 2 sampai 10. Kadang memang masyarakat di kita banyak yang sudah mencapai 8 tahun, mereka ingin punya anak lagi, boleh. Hanya saja alat kontrasepsi dalam rahim di sini itu bisa dipasang antara 2 sampai 10 tahun. Dan harapannya dengan metode ini dia mencegah masuknya spermatozoa dan sel mani dan ke dalam saluran tuba. Keuntungan alat kontrasepsi dalam rahim, efektivitas atau tinggi sekali, yaitu 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 dari perempuan dalam tahun pertama. Dan untuk satu kegagalan dalam 125 sampai 170 kehamilan itu hanya satu dari 125 sampai 170 kehamilan itu terjadinya kegagalan dengan alat kontrasepsi dalam rahim ini. Metode jangka panjangnya seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, yaitu 10 tahun, tapi kalau kurang dari itu boleh dilepas atau menginginkan anak lagi juga boleh. Keuntungan yang lain dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah keguguran. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat efektif segera setelah pemasangan. Kekurangannya, ya namanya juga manusia, buatan manusia, jadi alat kontrasepsi dalam rahim ini juga ada kekurangannya, yaitu pada saat setelah memakai itu sedikit nyeri dan mungkin ada perdarahan sedikit atau spotting terjadi segera setelah pemasangan. Tapi ada kala memang ada juga yang tidak, itu istilahnya tidak lama, biasanya dia akan menghilang dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari. Perubahan siklus haidnya lebih lama dan banyak. Tidak mencegah. Nah, di sini alat kontrasepsi dalam rahim itu bukan merupakan untuk mencegah IMS. Jadi dia tidak mencegah untuk IMS ataupun HIV. Perempuan harus memeriksa posisi benang IUD dan waktu ke waktu. Maksudnya di sini kekurangannya itu si pemakai biasanya merasa harus mengontrol alat kontrasepsi itu sendiri. Itu boleh dengan dirinya sendiri atau dibantu oleh bidan atau dokter pada klinik tertentu. Nah, di sini klien tidak dapat melepas alat kontrasepsi. Di sini merupakan kekurangan karena memang mungkin bagi pemakai itu merupakan kekurangan bahwa alat kontrasepsi itu tidak boleh dilepas sendiri, tapi harus ada petugas yang terlatih yang bisa melepas alat kontrasepsi tersebut. Efek samping dan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim di sini bisa amenorrhea atau tidak mendapatkan haid, tapi tidak banyak yang mengalami seperti itu. Nah, di sini efek sampingnya coba periksalah apakah sedang hamil atau tidak. Jadi kalau terjadi amenorrhea itu bolehlah datang ke klinik untuk diperiksakan apakah ini terjadi kehamilan atau memang siklus haidnya terganggu atau kemungkinan lain. Dan lakukanlah konseling dan sedikit penyebab masuk konseling di sini. Mahasiswa nanti apabila sudah mendapatkan teori dari Ibu, bisalah untuk bisa memberikan konseling atau pandangan pada kliennya, menyampaikan tentang efek samping dan penanganan AKDR ini. Pastikan penyebab dari kekejangan atau nyeri perut itu ditemukan. Jadi kadang ada memang alat kontrasepsi dia merasa kram, itu kita sebagai bidan nantinya memastikan apakah kramnya itu memang dari kontraksi rahimnya atau kram yang lain. Mungkin dia mengalami usus buntu atau mengalami penyakit lambung yang mengakibatkan seakan-akan kram di seluruh perutnya dan terkesan dari alat kontrasepsinya. Pastikan juga dan tegaskan apakah ada infeksi. Nah, di sini mungkin bisa dilakukan oleh dokter obskin, yang mana nanti bisa dilakukan dengan USG kalau mengetahui apakah adanya kehamilan ektopik. Apabila tidak ada kelainan yang patologis, ya itu dikasih konseling lah untuk kliennya.
Di sini benang yang hilang, ini ada yang kadang merasa benang hilang, itu memang apabila si klien itu mungkin haidnya terlalu banyak, kadang ada benangnya itu keluar dengan sendirinya tanpa diketahui pasien, memang ada. Jadi itu merupakan efek samping juga oleh si ibu yang kadang kemungkinan, atau karena rapuh, benangnya rapuh, dia akan luruh dengan sendirinya bersama dengan waktu saat haid tanpa diketahui pasien juga kadang ada, sehingga pada saat waktunya melepas ternyata kita cari benangnya tidak ada. Nah ini memang perlu keahlian juga oleh petugas nantinya yang untuk melepas, akan melepas nantinya, dia akan di USG dulu atau dipastikan apakah IUD-nya masih ada. Di sini tanyakan apakah AKDR atau alat kontrasepsinya merasa terlepas sendiri. Kadang ada yang merasa benangnya nggak ada, tiba-tiba lepas sendiri juga ada, yang istilah kita secara medis yaitu ekspulsi, itu memang juga ada. Nah saat ini ya kalau kejadian seperti itu ada, ya berikanlah kondom. Kemudian yang efek samping yang lain adanya pengeluaran cairan dari vagina. Jadi kalau merasa keluar cairan yang berlebih, ya dipastikan lagi, diperiksa IMS-nya. Mungkin apabila kita periksa sebagai bidan, memastikan apabila itu mengganggu sekali ataupun tidak membuat nyaman sekali oleh si pasien atau klien kita, bolehlah lepas IUD-nya untuk diobati penyakit yang dia derita. Kalau dia memang mengalami penyakit gonore atau infeksi yang lain atau infeksi klamidia, dan kemudian dilakukan pengobatan. Jadi memang kalau ditemukan dia berkontrasepsi AKDR, ternyata dia berpenyakit gonore, ya usahakan kita lepas dan diobati. Indikasi ini seseorang yang boleh memakai alat kontrasepsi dalam rahim ini, yaitu perempuan yang menyusui, yang menginginkan, yang pastinya dia menginginkan berkontrasepsi, kemudian dia menginginkan kontrasepsinya jangka panjang, dan bolehlah dia dikasih konseling supaya untuk memantapkan diri kalau alat kontrasepsi dalam rahim itu jangka panjang. Jadi pastikan dia benar-benar yang menginginkan jangka panjang. Jadi kalau hanya 1-2 tahun kita memang sayangkan karena obat IUD-nya sudah bagus, jadi harapannya dia benar-benar mantap untuk mendapatkan kontrasepsi yang jangka panjang. Atau klien kita yang pasca keguguran atau kegagalan kehamilan, maka itu bolehlah dianjurkan untuk pakai IUD. Dan di sini harapannya dipastikan juga bahwa risiko rendah dari IMS. Jadi kalau kita waktu pengkajian, pastikan ibu ini tidak ada riwayat kecenderungan infeksi menular seksual, maka dia merupakan indikasi dan boleh dipakai IUD. Nah, kontraindikasi AKDR yaitu kontra, berarti tidak boleh ya. Tidak boleh diberikan, yaitu yang tidak diperkenankan menggunakan, yaitu yang pasti sedang hamil. Sedang hamil kalau dipasang ya bisa beresiko, bisa keguguran, bahkan bisa mengganggu kehamilan yang ada. Perdarahan vagina yang tidak diketahui sebabnya. Jadi selagi seorang ibu itu siklus haidnya tidak teratur, malah justru kita tidak bisa untuk memasangkan IUD di dalam rahimnya. Kemudian dia mengalami infeksi di genitalnya, baik itu vaginitis ataupun di cervicitis. Ini biasanya didukung dengan penyakit cervixnya ya, cervicitis. Jadi ini didukung dengan hasil lab ataupun data pendukung yang lain, mungkin USG juga. Ukuran rongga rahim kurang dari 5. Nah, harapannya kalau 5 ini karena di brosurnya IUD itu pun harapannya yang boleh dipasang 6-7 gitu. Ya, mungkin materi yang yang Ibu sampaikan sudah cukup. Kembali Ibu mohon minta bantuan adik-adik mahasiswa sekalian untuk suksesnya mata kuliah Ibu hari ini. Yang Ibu sampaikan tadi mungkin terlalu cepat ataupun ya mungkin bisa dipahami,
Tapi Ibu juga pengen tahu sejauh mana kemampuan Ibu memberikan materi hari ini. 5 menit terakhir ini Ibu beri waktu untuk kuis. Caranya ada pulpen ini dijalankan selagi musiknya, saya coba cari musiknya. Aduh, saya sama ya, seadanya ya. Aduh, kok nggak mau ya? Udah mulai direkam belum? Mulai musik. Sayangnya nggak banter musikku. Jalankan terus, anggap aja ada beberapa orang. Oh iya. Ya, lanjut. Begitu mati sampai di mana? Lagi habis. Oke, berarti kuisnya ada di Mbak Dita. Mbak Dita, pertanyaannya ini. Alat kontrasepsi yang digunakan dalam rahim itu disebut apa? IUD. Salah. 4 kotak. Iya itu. Nomor 1 4 kotak. AKDR. Oke, sekarang kita lanjutkan kuis yang berikutnya ya. Tapi Belum musiknya belum jalan. Samping. musik jalan, kemudian dijalankan lagi. Sambil ingat-ingat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah, itu soal kedua, efek samping AKDR cukup yang 6 huruf. Oke, 6 huruf. Kejang. Kejang, ya. Maksudnya kejang, ya kejang perut ya, karena AKDR kan di dalam rahim dan perut. Oke. Tapi salah ada ya sudah. Ini ada, Oke. nah ini alat bantunya Ibu ya, tapi langsung aja mengotak-atik coba di kertas kalian itu A ditata dulu, dibentuk kata-kata, nanti dijodohkan ke B. Jadi menjodohkan, tapi sebelum menjodohkan menata dulu yang mewarnai itu apa gitu. Oke. Tapi sambil Ibu kasih musik juga. Sambil musik jalan, sambil musik jalankan. Usahakan dengan senang hati dan fokus. Itu tadi sudah disampaikan semuanya. Sampai mana spidolnya atau sticknya? Dah. Oke, Mbak Dita lagi bisa dijodohkan. Nomor 1, singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim itu dijodohkan dengan yang B. Jawabannya C. Oke, ya. Bisa dilanjut yang nomor 2? Ya, langsung aja. Indikasi AKDR? Menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Oh ya. Oke, stop dulu 2 ya. Lanjutkan di Oh, seneng ya kuliah kayak gini. Gampang. sayangnya yang belum terampil. Musik lah, jalan lagi. Masih 2 soal.
siapa terakhir? Mbak Yuni ya, silahkan dijawab soal nomor 3 dan 4. Nomor 3 jawabannya D. D. Indikasi AKDR sedang hamil. Oh ya, berarti bagus. Terus yang keempat, efek samping AKDR? Nomor 4 efek samping AKDR A. Amenorrhea. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kita hari ini, Ibu terima kasih sudah atas mata kuliah hari ini, atas responnya, kuis-kuisnya bisa terjawab, itu artinya insya Allah kita bisa memahami materi-materi yang Ibu sampaikan tadi. Dan kesimpulannya, hanya saja sebagai mahasiswa, Ibu mohon maaf, tetap ada penugasan. Tugasnya, jadi tetap ada penugasan untuk melanjutkan session mata kuliah berikutnya. Nanti kita mata kuliah berikutnya yaitu tentang tetap masih pemasangan IUD tapi di laboratorium. Tapi didukung dulu dengan mbak-mbak sekalian, mahasiswa sekalian mencari jurnal tentang AKDR dan dianalisa dan dikumpulkan melalui penanggung jawab nantinya, penanggung jawab PJ atau mata kuliah. Baiklah, kita akhiri pada pertemuan hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ajna haqqan warzuqna taba'an wa azhibna batilan warzuqna baba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai doa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.